Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Penguji 1 Bapak Angga Kusuma, penguji 2 Bapak Angga Kusuma, penguji 3 Bapak Angga Kusuma, serta dosen pembimbing 1 saya Bapak Angga Kusuma dan pembimbing 2 Bapak Angga Kusuma. Perkenalkan, saya Herunisa Aulia Safitri dengan NIM 2362111021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sistem Akuntansi Persediaan pada PT Altrax 1978 dengan menggunakan metode FIFO. Pada bab 1, pendahuluan, terdapat latar belakang. Persediaan merupakan aset penting yang memengaruhi kelancaran operasional dan akurasi laporan keuangan perusahaan. PT Altrax 1978 sebagai distributor alat berat dan suku cadang membutuhkan pengelolaan persediaan yang tepat mengingat nilai barang yang tinggi. Penerapan metode FIFO digunakan untuk memastikan penilaian persediaan yang relevan dan perhitungan HPP yang akurat. Melalui analisis persediaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK nomor 14 tentang persediaan, perusahaan dapat menilai kinerja keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas manajemen persediaan. Berangkat dari latar belakang, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode FIFO dalam akuntansi persediaan pada PT Altrax 1978, dan yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan serta pengambilan keputusan manajerial perusahaan. Selanjutnya yaitu, apa sih tujuan penelitian ini? Yaitu untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi persediaan pada PT Altrax 1978 dengan menggunakan metode FIFO dalam mendukung penyajian laporan keuangan yang akurat dan relevan. Pada bab 2, tinjauan pustaka, peneliti mengambil 3 teori. Yang pertama yaitu akuntansi. Menurut Saputra tahun 2021, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dari setiap transaksi dalam ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau lembaga. Teori yang kedua, persediaan. Menurut Ristono tahun 2009, persediaan dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual dalam masa atau periode yang akan datang. Persediaan terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Teori yang ketiga yaitu metode. Metode yang digunakan adalah metode FIFO atau first in first out. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa unit yang terjual adalah unit yang terlebih dahulu masuk. FIFO dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan yang logis dan realitas terhadap arus biaya ketika penggunaan metode identifikasi khusus adalah tidak memungkinkan atau tidak praktis. Selanjutnya yaitu melalui bab 3 yaitu metode penelitian. Peneliti mengangkat yaitu metode kuantitatif, yaitu data yang bisa diukur atau dihitung secara langsung dan disajikan dalam bentuk angka sebagai variabel penelitian. Data tersebut berkaitan dengan data persediaan barang keluar masuk selama proses penelitian pada PT Altrax 1978. Peneliti mengambil pengumpulan data 2, yaitu yang pertama observasi dan yang kedua dokumentasi. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan sistem akuntansi persediaan. Peneliti mengamati proses pencatatan, pengendalian, dan pengelolaan data persediaan yang diterapkan oleh bagian akuntansi atau bagian gudang di PT Altrax 1978. Dan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis dan arsip perusahaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan, kartu persediaan barang, laporan stok gudang, data pembelian dan penjualan, serta bukti data transaksi yang menunjukkan nilai pergerakan nilai dan nilai persediaan selama periode tertentu. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. PT Altrax 1978 ini sendiri adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang distribusi, perdagangan, dan layanan purna jual alat berat serta suku cadang. Berdiri sejak 1978 dan berada di bawah
Grup Tiara Marga Trakindo atau TMT. Perusahaan ini berperan penting dalam mendukung sektor pertambangan, konstruksi, kehutanan, pertanian, dan transportasi di Indonesia. Dalam operasionalnya, PT Altrax 1978 menyediakan penjualan unit alat berat, spare part, serta layanan servis dan maintenance. Produk unggulan meliputi suku cadang dan filter untuk ekskavator, bulldozer, and wheel loader yang membutuhkan pengelolaan persediaan yang efisien agar operasional pelanggan tetap optimal. PT Altrax 1978 memiliki kantor pusat di Jakarta dan jaringan cabang di berbagai wilayah termasuk Samarinda, Balikpapan, Surabaya, Makassar, dan Medan. Keberadaan cabang ini mempercepat distribusi serta meningkatkan pelayanan terutama untuk mendukung sektor pertambangan di Kalimantan Timur. Selanjutnya terdapat penyajian data dari tabel 4.1 data pemasukan dan pengeluaran persediaan. Dari tabel di samping dapat dianalisis bahwa harga barang meningkat setiap bulan dari 1 juta di bulan Januari menjadi 1.150.000 di bulan Desember. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren inflasi harga suku cadang sekitar 15% selama 1 tahun. Volume penjualan relatif stabil dengan rata-rata 228 unit per bulan. Total penjualan meningkat seiring dengan kenaikan harga jual dari 195 juta pada Januari menjadi 420 juta pada Desember, atau naik sebesar 115,4%. HPP juga meningkat dari 150 juta menjadi 322 juta karena harga beli yang lebih tinggi. Laba kotor menunjukkan tren kenaikan dari 45 juta pada Januari menjadi 98 juta pada Desember, meningkat sebesar 117,8% selama periode penelitian. Selanjutnya yaitu terdapat analisis data. Garis penjualan terlihat meningkat signifikan dari 195 juta di Januari menjadi 420 juta di Desember. Peningkatan ini terjadi karena kenaikan harga jual setiap bulan dan volume penjualan yang stabil, bahkan meningkat di beberapa bulan seperti Juli sampai Desember, serta kenaikan terbesar terlihat pada kuartal ketiga dan keempat mencerminkan permintaan yang lebih tinggi. Pada grafik ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menyesuaikan harga jual terhadap kenaikan harga beli, menjaga tren laba kotor tetap meningkat, serta memiliki aktivitas penjualan yang stabil dan menguntungkan sepanjang tahun. Selanjutnya yaitu hasil analisis data. Pada tabel 4.3 terdapat laporan laba rugi. Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.3 terdapat laporan laba rugi yang memberikan hasil perusahaan mencatat penjualan bersih sebesar 3.907.800.000 dengan HPP FIFO 2.967.400.000 sehingga laba kotor mencapai 940.400.000. Setelah dikurangi beban usaha 312.500.000, laba bersih tahun berjalan menjadi 627.900.000. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan tetap memberikan profitabilitas positif meskipun harga beli meningkat sepanjang tahun. Selanjutnya yaitu ada pada tabel 4.4 yaitu laporan perubahan modal yang memberikan hasil modal awal sebesar 400 juta meningkat menjadi 1.027.900.000. Setelah ditambah laba bersih 627.900.000, kenaikan modal ini menunjukkan kinerja perusahaan yang efektif dalam mengelola persediaan dan penjualan serta kontribusi operasional yang signifikan terhadap pertumbuhan ekuitas pemilik. Selanjutnya yaitu pada tabel 4.5 yang merupakan laporan keuangan yang menunjukkan total aset sebesar 1.027.900.000 terdiri dari aset lancar 912.900.000,
termasuk persediaan 150 juta dan aset tetap 115 juta. Perusahaan ini tidak memiliki kewajiban sehingga seluruh aset dibiayai oleh ekuitas pemilik. Kondisi ini mencerminkan struktur keuangan yang sehat dan mandiri. Selanjutnya yaitu terdapat pada pembahasan, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, penerapan PSAK nomor 14 tentang persediaan sangat penting dalam menyajikan persediaan andal, terutama ketika perusahaan memiliki volume persediaan yang besar dan nilai ekonominya yang signifikan. Standar ini membantu perusahaan dalam menilai persediaan berdasarkan biaya perolehan atau NRV, nilai realisasi bersih, yang mana yang lebih rendah, serta memastikan bahwa perhitungan harga pokok penjualan atau HPP dilakukan secara tepat. Dengan menerapkan PSAK nomor 14, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga memudahkan proses perencanaan, evaluasi, profitabilitas, pengendalian stok, serta penyusunan strategi bisnis jangka panjang. Selanjutnya pada kesimpulan, penerapan pencatatan persediaan dan transaksi keuangan dengan metode FIFO serta PSAK nomor 14 membantu PT Altrac 1978 memperbaiki ketelitian dan kerapian pencatatan. Sebelum implementasi, perusahaan kesulitan memantau stok, menentukan HPP, dan menghitung laba kotor secara akurat. Setelah pelatihan, perusahaan mampu mencatat persediaan keluar masuk dengan benar, menghitung HPP FIFO, dan menyusun laporan keuangan lengkap sesuai standar. Selanjutnya pada saran, yang pertama, perusahaan wajib konsisten menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 14 agar data lebih akurat dan transparan. Yang kedua, perusahaan harus lakukan pencatatan transaksi secara rutin dan simpan bukti transaksi dengan baik. Yang ketiga, perusahaan patut mempertimbangkan penggunaan aplikasi persediaan atau software akuntansi untuk mempermudah pencatatan. Yang keempat, perusahaan wajib melakukan stock opname berkala untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi fisik. Yang kelima, lanjutkan pelatihan akuntansi agar pemahaman FIFO dan laporan keuangan semakin optimal. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama pembimbing, dosen penguji, dan PT Altrac atas dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi untuk pengembangan sistem akuntansi persediaan di masa yang mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.